Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 269. Di dalam mobil, Liu Hanli dan Li Xian tercengang. Mereka mengira Tuan Muda Xiao akan memberi pelajaran kepada Qin Ming, tetapi Qin Ming malah menjaga mereka. Anak ini berani mengalahkan Tuan Muda Xiao. Dia benar-benar tidak sabar. Dia mungkin tidak tahu bagaimana dia mati. Mengetahuinya dan bahkan Xiao Bingkun akan dipukuli. Tidak, dia bahkan lebih tidak berguna. Melihat Xiao Bingkun yang tak sadarkan diri dibawa pergi oleh pengawalnya, Wu Sue tampak sedih dan bersalah. Aku benar-benar minta maaf. Akulah yang telah menyusahkanmu. Kamu harus berhati-hati akhir-akhir ini. Xiao Bingkun pasti akan menemukan seseorang untuk membalas dendam padamu. Jika ini masalahnya, saya memang terlibat oleh Anda. Qin Ming berkata dengan serius, lalu bagaimana Anda berencana memberikan kompensasi kepada saya? Wu Sue tidak tahu bagaimana menjawabnya, jadi dia bertanya, apa yang Anda ingin saya berikan kompensasi kepada Anda? Uang dan kompensasi materi terlalu vulgar, beri aku beberapa ciuman untuk menghiburku. Ini. Jika Qin Ming membuat permintaan menggoda di masa lalu, Wu Sue akan marah dan memarahinya, tapi sekarang dia tidak bisa marah sama sekali. Tolong temukan cara lain untuk memberikan kompensasi padaku. Aku tidak bisa melakukan ini. Aku bercanda, jangan menganggapnya serius. Aku tidak takut dengan balas dendam pesolek ini. Kata Qin Ming acuh tak acuh. Qin Ming, jangan menganggapnya serius. Wu Sue berkata serius dengan wajah serius, Xiao Bingkun adalah tuan muda dari keluarga Xiao, sebuah keluarga besar di Laut Cina Timur. Siapapun yang menyinggung perasaannya akan mendapat akibat buruk akhir. Bukan berarti lengan dan kakinya akan patah dan menjadi cacat. Bahkan mereka yang bunuh diri dalam kecelakaan mobil, bahkan ada yang hilang sama sekali dari dunia tanpa melihat tubuh mereka hidup atau mati. Dia tidak mampu menguasai dunia dengan satu tangan, tapi itu saja. Sangat sombong. Qin Ming tersenyum main-main, tetapi bahkan jika dia mendominasi seluruh negeri, saya tidak takut. Jangan khawatir, saya akan baik-baik saja. Ini bukan pertanyaan apakah kamu takut atau tidak. Tapi kamu tidak bisa melawannya sama sekali. Akulah yang menyebabkan masalah bagimu. Apa yang harus aku lakukan? Wu Sue awalnya ingin lebih dekat dengan langkah Qin Ming selangkah demi selangkah, jadi dia mengundangnya makan malam untuk lebih dekat. Hubungannya, dia tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi, dan dia mengerutkan kening karena khawatir. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Qin Ming karena kejadian ini, dia akan sangat merasa bersalah. Para prajurit datang untuk menutupi air dan bumi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Qin Ming tentu saja tidak mengambil hati seorang pemuda pesolek. Terima kasih telah mengundang saya makan malam. Ini sudah larut. Saya harus melakukannya. Kembali. Sebenarnya, Wu Sue tidak banyak berhubungan dengan Qin Ming. Dia tidak mengetahui kemampuan Qin Ming dan sangat khawatir dia akan dibalas oleh Xiao Bingkun dan mengalami kecelakaan adalah meminta Xiao Bingkun untuk menaruh dendamnya dan melepaskan Qin Ming. Di rumah sakit, bangsal tunggal yang mewah, Xiao Bingkun sedang duduk di samping tempat tidur, wajahnya seberat air, ia pingsan dan dapat dengan mudah dirawat. Berdiri di setiap sisi ranjang rumah sakit adalah seorang pria kuat dan tegap, yang menatap ke bawah seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Sampah, apakah mereka semua dia? Kamu sampah. Sebaiknya aku memelihara seekor anjing untukmu. Xiao Bingkun meraung dan mengumpat seolah-olah dia telah diberi bubuk mesiu, dan kedua lelaki kuat itu tidak punya pilihan selain mendengarkan dengan patuh. Titik. Aku ingin semua informasi tentang bajingan itu. Aku tidak bisa mengumpulkannya sebelum fajar. Kalian berdua tidak perlu melihat matahari besok. Ya, Tuan Xiao. Kedua pria kuat itu menanggapi dengan hormat dan keluar dari bangsal seolah-olah mereka telah diberikan amnesti. Saat ini, ponsel berdering, Xiao Bingkun melirik ide penelepon, dan seringai lucu muncul di sudut mulutnya. Tuan Muda Xiao. Bagaimana cederamu? Suara Wu Sue datang dari ujung telepon yang lain. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum memutuskan untuk menelepon. Ini pertama kalinya dalam ingatanku kamu berinisiatif meneleponku. Kamu benar-benar peduli padaku, itu membuatku sangat tersentuh. Xiao Bingkun bukanlah orang bodoh. Dia menduga panggilan Wu Sue pasti tidak sesederhana itu menanyakan tentang cederanya. Tuan Xiao, temanku melukaimu. Tidak peduli siapa yang benar atau salah, biaya pengobatanmu akan menjadi milikku. Biaya pengobatannya milikmu. Wajah Xiao Bingkun menjadi sedikit lebih kesal, seolah dia mendengar kata-kata yang memalukan. Tuan Xiao sayang, saya bahkan tidak mampu membayar biaya pengobatan ini. Apakah Anda mengasihani saya? Tidak, jangan salah paham, aku tidak bermaksud begitu. Wu Sue menjelaskan dengan tergesa-gesa. Apa maksudmu? Anggap saja aku sedikit kompensasi atas temanku yang menyakitimu. Bajingan itulah yang menyakitiku, dan bukan kamu yang harus memberikan kompensasi, tapi bajingan itu. Menyebutkan pemukulan sebelumnya, Xiao Bingkun menjadi sangat marah, matanya dipenuhi kebencian, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, dan saya tidak membutuhkan kompensasinya, saya sangat ingin dia mati. Tuan Xiao, dia hanya temanku, tidak bisakah kamu melepaskannya? Xiao Bingkun adalah penyebab kejadian itu, dan pemukulannya sia-sia. Namun,
Wu Sui takut dengan kekuatan Xiao Bingkun dan tidak mau melibatkan Qin Ming, jadi dia menelan amarahnya. Biarkan dia pergi. Xiao Bingkun mencibir sinis, apakah kamu memohon padanya, atau memohon padaku? Jika kamu memohon padaku, aku dapat mempertimbangkannya, jika tidak, tidak perlu bicara. Setelah hening selama 5 detik penuh, Wu Sui berkata, baiklah, saya mohon, tolong biarkan dia pergi, dan biarkan masalah ini selesai. Haha, kamu akhirnya mau memohon padaku. Xiao Bingkun tertawa bangga, tapi apakah ini sikapmu yang memohon? Kenapa aku tidak bisa merasakan ketulusan apapun? Apa yang ingin kamu lakukan agar kamu tidak membalas dendam? Wu Sui berkata dengan dingin. Tunjukkan ketulusanmu, misalnya segera datang ke sini dan minta dia bertatap muka. Xiao Bingkun berpikir bahwa dia kaya dan berkuasa, dan dia tidak bisa mendapatkan wanita manapun yang dia inginkan telah memecatnya. Dia sudah lama sekali. Jika Anda ingin mendapatkan Wu Sui, meskipun Anda tidak bisa mendapatkan hatinya, Anda tetap harus mendapatkan orang-orangnya. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk membawa pakaian kerjamu saat kamu datang. Sebuah pemandangan jahat muncul di benak Xiao Bingkun. Seorang wanita cantik yang mengenakan jas putih dokter ditekan di bawah selangkangannya, mengeluarkan tangisan yang manis dan manis untuk memuaskan kompleks seragamnya. Kamu, Wu Sui sudah dewasa, bagaimana mungkin dia tidak menebak apa yang ingin dilakukan Xiao Bingkun, dia mengertakkan gigi. Aku hanya memberimu 1 malam. Jika kamu tidak menunggu sampai tanggal kadaluarsa, aku akan memberitahu bajingan itu untuk menyiapkan peti mati. Setelah mengatakan itu, Xiao Bingkun tertawa nakal, dan Wu Sui menutup telepon dengan marah. Keesokan paginya, Bai Linglong datang ke perusahaan di bawah pengawalan Huo Xiyun. Mobil berhenti di tempat parkir bawah tanah. Keduanya keluar dari mobil satu demi satu, tetapi sebelum mereka mengambil 5 langkah, 4 pria jangkung dan gemuk melompat keluar dari 4 mobil hitam di sekitar mereka. Sebanyak 16 orang menyerang keduanya. Saudari Bai, jangan takut, biarkan aku yang menanganinya. Alis Huo Xiyun terangkat dan matanya yang berbentuk almond membulat. Seperti singa kecil yang marah, dia melindungi Bai Linglong di belakangnya, dan otot-ototnya tegang, siap menyerang kapan saja. Bai Linglong mengerutkan kening, tetapi tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya. Dia menghadapinya dengan tenang karena dia tahu bahwa orang-orang ini ada di sini untuk menangkapnya dan membawanya kembali ke keluarga Bai. Tiba. Nona, silakan kembali bersama kami. Kepala rumah dan nyonya sangat memperhatikan Anda. Pemimpinnya, seorang pria bertubuh besar dengan kepala datar, maju selangkah, membungkuk dan mengulurkan tangannya dengan hormat sikap. Tadi malam, 4 orang mencoba mengambil kembali Bai Linglong, tetapi dipukuli oleh Qin Ming, kepala keluarga Bai. Mendapat kabar tersebut, dia mengirim 12 orang lagi dalam semalam dan mengeluarkan perintah kematian untuk mengambil Bai Linglong. Kembali apapun yang terjadi, jika tidak, mereka tidak perlu kembali. Berhentilah berakting, aku tidak akan kembali bersamamu. Bai Linglong mencibir, nadanya tegas. Karena wanita itu menolak untuk bekerja sama, kami hanya bisa menyinggung perasaanmu. Mengikuti kata-kata itu, pria besar berkepala datar itu menegakkan punggungnya, melambaikan tangannya dan berkata, tangkap dia, jangan sakiti wanita itu. Ya, lebih dari selusin pria besar menjawab serempak, dengan momentum yang luar biasa. Jika kamu ingin menangkap kakak Bai, kamu harus melewatiku terlebih dahulu. Teriak Huo Xiyun dan melompat keluar dengan gesit. Pada awalnya, orang-orang kuat ini sama sekali tidak menganggap serius Huo Xiyun. Tidak mungkin gadis lemah bisa menghentikan mereka, jika tidak, mereka tidak akan tahu malu. Gerakan Huo Xiyun fleksibel dan serangannya tajam, tetapi dia dijebak oleh orang-orang ini seperti ikan di air. Dari waktu ke waktu, orang-orang kuat jatuh ke tanah sambil berteriak kesakitan. Melihat ini, pria besar berkepala datar itu memerah wajahnya dan memerintahkan, kelilingi dia, dan ikuti saya untuk mengundang wanita itu. Mengikuti perintah pria berkepala datar, pria kuat lainnya segera menutup lingkaran, mencoba memblokir Huo Xiyun bahkan jika mereka menggunakan tubuh mereka sebagai perisai manusia. Pria besar berkepala datar mengambil kesempatan itu dan pria kuat berjuluk Dadiao berjalan di belakang Huo Xiyun, meraih lengan Bai Linglong dari kiri dan kanan pada saat bersamaan, dan dengan paksa menyeretnya menuju mobil hitam terdekat. Lepaskan aku. Bai Linglong bukanlah seorang pembunuh seperti Huo Xiyun. Dia telah mengalami pelatihan yang kejam sejak kecil dia berjuang keras, itu tidak akan ada gunanya. Meskipun Huo Xiyun sangat kuat dan dapat dengan mudah membunuh orang kuat manapun yang hadir, dia tahu bahwa orang-orang ini tidak memiliki niat buruk terhadap Bai Linglong dan hanya diperintahkan untuk membawa Bai Linglong kembali ke keluarga Bai, jadi serangannya tidak berat dia menjatuhkan lawannya, dia tidak akan mengganggu saja. Tapi Huo Xiyun tidak melakukan gerakan berat, dan memberi kesempatan pada pria besar di sekitarnya. Salah satu dari mereka tiba-tiba melompat keluar dan memeluk Huo Xiyun erat dari belakang kaki. Tentu saja, orang-orang kuat ini tidak berniat menyakiti Huo Xiyun, mereka hanya ingin menjebaknya dan mengulur waktu bagi kapten untuk membawa Bai Linglong pergi. Seperti kata pepatah, 2 tinju bukanlah tandingan 4 tangan. Huo Xiyun ditangkap oleh 7 atau 8 pria bertubuh besar, dan sulit untuk melepaskan diri untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, di ruang pemantauan, satpam yang bertugas memindai layar pengawasan dari waktu ke waktu. Tiba-tiba, penjaga keamanan melihat situasi di tempat parkir bawah tanah. Dia segera memperbesar layar.
Setelah melihat dengan jelas apa yang terjadi, dia segera mengambil walkie-talkie dan berteriak, "Kapten, buruk, terjadi sesuatu. Ada sekelompok orang melakukan pembunuhan di tempat parkir bawah tanah. Mereka menyerang, memukuli dua karyawan wanita. Sialan, kamu berani datang ke wilayah kami untuk melakukan pembunuhan di siang hari bolong. Sombong sekali. Siapapun yang tidak ada pekerjaan bisa pergi ke tempat parkir bawah tanah. Cepat!" Perintah kapten yang bertugas dengan marah. Dalam waktu singkat, 7 atau 8 petugas keamanan bergegas ke tempat parkir bawah tanah dari pintu masuk, keluar dan tangga, semuanya memegang tongkat di tangan dan tampak mengancam. Sekelompok pria menindas dua wanita, "Mengapa kamu begitu tidak tahu malu?" Bab 270. Qin Ming terlihat bergerak lebih cepat dari seekor citah, lewat dengan bayangan. Semua orang kuat yang menghalangi jalan tersingkir, dan dia tiba di mobil hitam itu dalam sekejap mata. Begitu pria besar berkepala datar itu memasukkan Bai Linglong ke dalam mobil, tiba-tiba dia merasakan sakit di bagian belakang lehernya. Hal yang sama juga terjadi pada pria kuat berjuluk Dadiao. "Saudari Bai, kamu harus menandai jasamu untukku lagi." Qin Ming tersenyum, membungkuk dan membawa Bai Linglong keluar dari mobil. Sungguh pencapaian yang luar biasa, keluarga Ai akan diberi imbalan. Bai Linglong tampak bahagia dan manis, dan mencium pipi Qin Ming. Kedua pria bertubuh besar yang memegang kaki Huo Xiyun dihempaskan oleh Qin Ming yang berlari melewatinya. Huo Xiyun mendapatkan kembali mobilitasnya, dan kaki kanannya yang ramping membentuk lengkungan yang anggun lebih dari satu orang. Tinggi, menendang pria besar yang memegangi kepalanya dari belakang. Bang! Pria besar itu ditendang begitu keras hingga dia terjatuh seperti pemabuk. Saat kaki kanannya jatuh, Huo Xiyun melompat. Kakinya seperti dua layar terbuka, menendang ke kedua sisi secara bersamaan dengan hembusan angin yang harum. Kedua pria kuat yang memegang tangannya jatuh ke tanah. "Saudari Bai, kamu baik-baik saja." Huo Xiyun segera menurunkan 5 pria besar yang menahannya. "Tidak apa-apa, mereka tidak akan menyakitiku." Setelah menjawab, mata Bai Linglong tertuju pada pria besar berkepala datar, dan berkata dengan suara yang dalam, "Kembalilah dan beritahu orang tuaku, jangan paksa aku lagi, kalau tidak aku tidak akan pernah kembali ke keluarga Bai." "Nona, kenapa kamu melakukan ini?" Pria besar berkepala datar itu berbalik dan bangkit, "Tuan rumah telah memerintahkanmu untuk dibawa kembali apapun yang terjadi, kalau tidak kami tidak akan bisa melakukan pekerjaan itu." Petik 2. "Itu urusanmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan aku karena memanggil polisi." Bai Linglong berkata dingin dengan wajah cantik. "Bahkan jika kami memanggil polisi, kami akan membawamu kembali." Setelah mengatakan ini, mata tajam pria berkepala datar itu tertuju pada Qin Ming dan berkata dengan serius, "Sobat, ini adalah pekerjaan rumah keluarga Bai. Saya harap kamu tidak melakukannya. Ikut campur, kalau tidak biarkan kamu berjalan-jalan tanpa makanan. Jangan bicara tentang berjalan berputar-putar, saya juga senang membuat lingkaran. Kamu yang meminta ini, jadi jangan salahkan kami. Saudaraku, berkumpullah dan bergerak cepat. Jangan khawatir apakah kamu akan secara tidak sengaja melukai orang yang tidak ada hubungannya." Pria besar berkepala datar itu bertekad untuk menangkap Bai Linglong dan bergegas keluar dengan langkah yang kuat. Menuju lurus ke arah Qin Ming, sebuah tinju besar melesat melewatinya. "Kamu masih berani mengambil tindakan, apa menurutmu kami satpam hanyalah buruh lepas?" Teriak kapten keamanan dengan marah, dan bergegas menghampiri rombongan satpam. "Jangan lakukan apapun, lindungi Sister Bai," kata Qin Ming kepada penjaga keamanan, bertemu dengan pria besar berkepala datar, dan berkata, "Xiao Yun, apakah kamu tertarik bersaing dengan saya untuk melihat siapa yang dapat menjatuhkan lebih banyak orang?" "Tentu saja aku tertarik, Saudara Qin, kamu harus melepaskan aku." Begitu dia selesai berbicara, tubuh halus Huo Xiyun melompat keluar dan menerkam pria kuat berjuluk Dadiao itu. Meskipun orang-orang besar ini baru saja terjatuh ke tanah, mereka tidak terluka parah. Mereka bangkit dan terus bertarung, tetapi jatuh lebih cepat. Sekelompok penjaga keamanan membentuk tembok manusia untuk melindungi Bai Linglong, seolah ingin menangkap Bai Linglong. Anda harus melangkahi mereka. Di mata mereka, orang-orang jangkung dan kuat itu jatuh ke tanah satu demi satu, rentan terhadap Qin Ming dan Huo Xiyun. Dalam sekejap, ke-16 pria besar itu tergeletak di tanah dalam kekacauan, meratap satu demi satu Qin Ming dan Huo Xiyun, tidak lebih, tidak kurang, masing-masing membunuh 8 dari mereka. Penjaga keamanan tercengang. Mereka tahu bahwa Qin Ming bisa bertarung, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa gadis cantik dan lemah ini bisa begitu pandai bertarung. "Apakah kamu ingin bertarung lagi?" Qin Ming setengah berjongkok di depan pria besar berkepala datar dan bertanya sambil tersenyum. "Jangan bertarung, aku mengaku kalah." Pertama kali dia dirobohkan adalah serangan diam-diam. 120 orang dengan kepala datar tidak yakin, tetapi mereka benar-benar yakin setelah melawan Qin Ming. "Kembalilah dan beritahu Paman Bai bahwa jika kamu masih merindukan hubungan antara ayah dan anak perempuan, jangan ganggu kakak Bai lagi. Kakak Bai adalah putrinya, bukan alat keluarga Bai. Selama aku di sini, tidak seseorang bahkan dapat memikirkannya. Bawa dia kembali." Qin Ming berkata tanpa tergesa-gesa, dengan nada rendah, tetapi dengan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. "Oke, saya pasti akan membawanya."
Setelah melihat keterampilan Super Qin Ming secara langsung, pria berkepala datar itu tahu bahwa dengan orang ini di sini, mereka tidak punya harapan untuk membawa Bai Linglong pergi, jadi dia bangun dengan susah payah dan meneleponnya. Laki-laki untuk pergi. Berita itu dikirim kembali ke keluarga Bai melalui panggilan telepon. Bai Guanzong sangat marah dan mengutuk pria cepak itu dan orang-orang ini sebagai makanan ringan yang tidak berguna. Meskipun pria berkepala datar itu tidak mengetahui nama Qin Ming, Bai Guanzong menebak dari deskripsi penampilannya bahwa Qin Ming lah yang menghalanginya. Tampaknya putrinya Bai Linglong tidak akan pernah kembali hidup atau mati jika Qin Ming tidak ditangani terlebih dahulu. Setelah mengirim Bai Linglong ke kantor sekretaris presiden, Qin Ming baru saja hendak pergi ketika telepon berdering. Dia menemukan itu adalah nomor yang tidak dikenalnya, jadi dia mengangkatnya dan bertanya, "Halo, siapa di sana?" "Saya ayah Bai Linglong." Suara berat Bai Guanzong terdengar dari ujung sana. Dia menahan amarahnya dan menelepon. "Ternyata itu Paman Bai. Aku pasti membawanya ke sini jika aku meminta seseorang untuk membawanya, kan?" Qin Ming melirik Bai Linglong dan berkata sambil tersenyum. Ketika dia mendengar Qin Ming memanggil Paman Bai, Bai Linglong tahu itu adalah ayahnya yang memanggil dan mendekatkan telinganya ke panggilan itu. "Huff." Bai Guanzong mendengus dingin dan berkata dengan nada khotbah seorang penatua, "Anak muda, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat, tinggalkan sesuatu secara kebetulan di masa depan agar kita dapat bertemu satu sama lain di masa depan. Don jangan berlebihan dan merusak penghidupanmu sendiri. Apa yang Paman Bai katakan adalah aku tidak pernah melakukan apapun dengan putus asa, dan aku selalu meninggalkan banyak jalan keluar untuk diriku sendiri. Pahami saja kebenaran ini." Bai Guanzong berkata dengan bangga, "Saya telah menyiapkan cek sebesar 5 juta. Jika Anda meninggalkan putri saya, cek ini akan menjadi milik Anda." "Berapa ribu ceknya?" Qin Ming bertanya seolah dia tidak mendengar dengan jelas. 5 juta sudah cukup bagimu untuk memiliki cukup makanan dan pakaian selama sisa hidupmu." Bai Guanzong berkata seolah memberi sedekah. "Paman Bai, saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar pepatah, cinta lebih kuat dari emas, cinta sejati tak ternilai harganya." Nada suara Qin Ming sedikit lebih dingin, "Saudari Bai dan saya memiliki perasaan yang sebenarnya, Anda dapat membelanjakannya 5 tidakkah menurutmu memalukan jika memintaku meninggalkan Sister Bai? Tanpa dasar materi, bagaimana kita bisa berbicara tentang perasaan? Bisakah Anda, seorang manajer keamanan kecil, memuaskan kehidupan putri saya dengan pakaian bagus dan makanan enak?" Bai Guanzong berkata dengan sinis, "Saya memberi Anda 5 juta karena saya sangat menghargai Anda." "Jangan bodoh. Paman Bai, kamu terlalu meremehkanku, apalagi pakaian bagus dan makanan enak. Meskipun aku makan seafood setiap hari, aku masih memiliki kemampuan untuk memuaskan Sister Bai, jadi aku tidak akan mengganggumu." Qin Ming tersenyum dingin, "Tetapi beberapa orang menggunakan putri mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Paman Bai, apakah menurut Anda orang-orang seperti itu memiliki martabat di dunia? Aku tidak melihatnya, tapi lidahmu benar-benar tajam. Aku tidak berniat berbicara omong kosong padamu. Karena kamu tidak perlu minum anggur sebagai hukuman, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Bai Guanzong berkata dengan marah. "Paman Bai, kamu adalah seorang penatua. Kamu tidak harus bersikap sopan kepadaku. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, itu tidak masalah." Qin Ming diam-diam berkata, dan dia juga marah pada kandidat yang mungkin menjadi ini ayah mertuanya di masa depan. Siapa yang memintanya mempertaruhkan kebahagiaan putrinya? Kemarahan di dada Bai Guanzong melonjak lagi, "Nak, dengarkan aku dan segera tinggalkan putriku, kalau tidak aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. Saya akan menyesal seumur hidup jika saya meninggalkan Sister Bai." "Oke, bagus sekali, mari kita lihat." Bai Guanzong berkata sambil tersenyum marah. "Tunggu." Qin Ming berkata dengan sungguh-sungguh, "Paman Bai, saya juga punya pesan untuk Anda. Saya bisa menjadi menantu keluarga Bai Anda. Ini akan sangat bermanfaat bagi keluarga Bai tanpa membahayakan. Saya menasihatimu untuk tidak berpikiran sempit. Tidak tahu malu. Kamu adalah kambing hitam. Kamu tidak hanya menyakiti putriku, tetapi juga keluarga Bai kami. Aku akan membuatmu membayar mahal segera." Bai Guanzong meraung marah dan menutup telepon. "Kamu benar-benar meremehkanku." Qin Ming menggelengkan kepalanya tanpa daya, memandang Bai Linglong yang mendengarkan telepon dalam diam, dan bertanya seolah-olah berbicara pada dirinya sendiri, "Apakah aku seburuk itu? Pria yang kusuka adalah yang terbaik di dunia." Bai Linglong mengangkat kedua lengan gioknya seperti ular air dan melingkarkannya di leher Qin Ming. "Jika mereka tidak mengenalimu, itu karena mereka buta. Kamu masih memiliki visi." Qin Ming tersenyum dan mengangkat dagu Bai Linglong, "Bagaimana perasaanmu mengikuti pria terbaik di dunia? Kalau begitu tentu saja aku akan menjadi wanita paling bahagia di dunia." Bai Linglong berkata dengan gembira. "Aku akan memberimu kebahagiaan sekarang, apakah kamu menginginkannya?" Qin Ming terkekeh, melingkarkan lengannya di pinggang Bai Linglong, dan menekannya ke meja. "Kamu, jangan main-main. Ini kantornya." Bai Linglong berkata genit, seolah dia ingin menolak tapi tetap ingin menyambutnya. "Ada apa dengan kantor? Kebahagiaan tidak mengenal waktu atau tempat." Sudut mulut Qin Ming melengkung jahat, dan dia perlahan menggerakkan mulutnya. Di saat yang sama, Yang Jie juga mendapat kabar bahwa Qin Ming menghentikan orang-orang yang dikirim oleh keluarga Bai untuk menangkap Bai Linglong dan gagal. "Qin Ming,
Bajingan ini ada di sini lagi. Dia mencuri wanitaku, menipuku, dan membuatku malu dengan pesta pertunangannya yang berisik. Jika aku tidak mempermainkanmu sampai mati, nama keluargaku bukanlah yang penuh dendam, dan dia ingin memakannya. Daging Qin Ming dan darah Qin Ming dapat menghilangkan kebencian di hatinya. Qin Ming membuat keributan besar di pesta pertunangan, menyebabkan keluarga yang kehilangan muka. Kepala keluarga yang diam-diam mengizinkan Yang Jie berurusan dengan Qin Ming sesuka hati. Dengan dukungan penuh dari keluarga Yang Jie yakin bahwa membunuh Qin Ming semudah menghancurkan seekor semut. Namun, Yang Jie merasa terlalu mudah untuk membunuh Qin Ming sekaligus. Dia harus disiksa sampai reputasinya hancur dan hidupnya lebih buruk dari kematian sebelum dia bisa melampiaskan amarahnya dan secara bertahap mulai membalas dendam pada Qin Ming. Pertama, Yang Jie menelepon Gu Qingyi atas nama kepala keluarga Yang dan meminta Gu Qingyi memecat Qin Ming. Bersambung,